Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Fitria, NPM 1962201067. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang persekutuan, yang dimana ada pembentukan, operasi, dan perubahan keanggotaan. Baik, materi pertama yaitu membahas tentang pengertian persekutuan, yang dimana cover bagian 1 pasal 16-18. Persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan dibagi di antara mereka. Selanjutnya ada 3 faktor yang berbeda. Yang pertama, asosiasi dua orang atau lebih. Yang selanjutnya untuk menginvestasikan sesuatu, dan usaha untuk mencari keuntungan. Baik, selanjutnya ada karakteristik persekutuan. Yang pertama ada mutual agency, berusaha bersama-sama, dan selanjutnya ada limited life, jangka waktu terbatas, dan unlimited liability, tanggung jawab tidak terbatas. Baik, selanjutnya ada karakteristik utama lainnya dari persekutuan, yang dimana cover dan KUHD dengan pembubaran dan likuidasi persekutuan. Yang pertama, perjanjian persekutuan. Yang kedua, perjanjian sebuah entitas terpisah. Yang ketiga, sekutu adalah agen persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima, hak dan kewajiban sekutu. Yang keenam, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Yang ketujuh, pengunduran diri sekutu. Dan selanjutnya ada jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama, limited partnership, yang dimana terdapat satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Selanjutnya ada limited liability partnership, yang dimana persekutuan dengan kewajiban terbatas. Salah satu persekutuan yang tiap-tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Dan yang ketiga ada limited partnership, yang dimana negara bagian persekutuan terbatas dapat memilih persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Keuntungan limited liability limited partnership ini yaitu bahwa sekutu umum, walaupun bertanggung jawab untuk manajemen persekutuan, tidak memiliki tanggung jawab personal atas kewajiban persekutuan, sama dengan perlindungan yang diberikan kepada sekutu terbatas. Selanjutnya ada akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Di sini diperlukan untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset non-cash dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu, kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Dan di sini juga penting untuk membedakan antara aset berwujud yang dimiliki oleh persekutuan dengan aset tertentu yang dimiliki oleh sekutu individu, tetapi aset tersebut digunakan oleh persekutuan. Baik, selanjutnya ada ilustrasi akuntansi untuk pembentukan persekutuan, yang dimana di sini ada Aldi, pemilik tunggal, telah mengembangkan perangkat lunak untuk berbagai jenis komputer. Baik, seperti di tabel berikut, yang dimana terdapat aktiva, ada kas yang berjumlah 3 juta, persediaan 7 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyesuaian berjumlah 5 juta. Dan di kewajiban dan modal totalnya berjumlah 25 juta. Baik, Aldi membutuhkan bantuan teknis tambahan untuk meningkatkan penjualan dan menawarkan kepada Bayu untuk kepentingan dalam bisnis tersebut. Dan di sini Aldi dan Bayu setuju untuk membentuk persekutuan. Dan juga bisnis Aldi telah diaudit dan dinilai aset notanya. Hasil penilaiannya bahwa
bahwa liabilitas sebesar berjumlah 1 juta tidak dicatat. Selanjutnya, persediaan memiliki nilai pasar sebesar 19 juta dan peralatan memiliki nilai wajar sebesar 9 juta. Dan di sini Aldi dan Bayu menyiapkan dan menandatangani perjanjian persekutuan yang mencakup semua kebijakan operasi yang signifikan. Bayu berkontribusi uang tunai sebesar 10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal. Persekutuan AB mengambil alih semua usaha Aldi dan menganggap sebagai utang. Selanjutnya ada jurnal mencatat modal awal pada pembukuan persekutuan, yang dimana 1 Januari 20X1, yang dimana kas berjumlah 13 juta, persediaan berjumlah 9 juta, peralatan berjumlah 19 juta, liabilitas berjumlah 11 juta, modal Aldi yaitu 20 juta, modal Bayu yaitu 10 juta. Selanjutnya ada akuntansi untuk operasi persekutuan, yang dimana sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi dicatat dalam jurnal yang sesuai dan akun buku besar. Banyak persekutuan menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi berterima umum untuk mengelola pembukuannya, karena PSAK atau SAK etap secara spesifik menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode akuntansi alternatif seperti basis kas atau basis kas yang dimodifikasi. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang untuk kreditor persekutuan. Selanjutnya ada akuntansi untuk operasi persekutuan, yang dimana ada akun sekutu. Yang pertama ada akun modal, yang dimana investasi awal dari para sekutu. Di sini setiap sekutu memiliki akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Selanjutnya ada akun Thrive, yang dimana para sekutu biasanya melakukan penarikan aset dari persekutuan sepanjang tahun untuk antisipasi keuntungan yang terpisah, terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periode. Selanjutnya ada akun pinjaman, yang dimana persekutuan ini bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman dari sekutu ditunjukkan sebagai utang dalam pembukuan persekutuan, sama seperti utang lainnya. Mengalokasikan laba atau rugi ke para sekutu, yang dimana di sini laba atau rugi dialokasikan ke para sekutu pada setiap akhir periode bersangkutan dengan perjanjian persekutuan. Perjanjian Pasal 1633 KUHR menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke persekutuan. Selanjutnya ada ilustrasi alokasi laba, yang dimana ada rasio pembagian laba secara arbitrer. Di sini para sekutu setuju untuk membagi laba atau rugi dengan rasio 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Beberapa perjanjian persekutuan menyatakan perbandingan sebagai rasio. Ketika laba bersih 10 juta, maka 60% dari 10% dialokasikan untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Baik, selanjutnya ada bunga atas saldo modal. Di sini jika Aldi dan Bayu setuju untuk mengenakan bunga sebesar 15% pada saldo modal, rata-rata tertimbang dengan
sisa laba yang akan didistribusikan pada rasio 60/40, maka distribusi laba berjumlah 10 juta akan dihitung sebagai berikut, seperti tabel ilustrasi tersebut, yang dimana laba diketahui 10 juta dengan rata-rata modal Aldi 20 juta dan Bayu 8 juta. Keduanya dikali 15%, seperti persekutuan awal dengan hasil 3 juta untuk Aldi dan 1.200.000 untuk Bayu, di mana keduanya dijumlahkan menjadi 4.200.000 dan dikurangkan dengan laba tahun tersebut menjadi 10 juta, maka sisa laba di tahun tersebut menjadi 5.800.000. Di mana perbandingan ini rasio 60/40, maka distribusinya memperoleh laba Aldi 3.480.000 dan Bayu 2.320.000. Metode alokasi laba khusus. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba neto atas dasar kriteria lainnya. Misalnya kebanyakan persekutuan publik mendistribusikan laba berdasarkan unit persekutuan. Sekutu baru memperoleh sejumlah unit dan unit tambahan yang ditetapkan oleh Komite Kompensasi dengan cara memperoleh klien baru, menyediakan perusahaan dengan keahlian di bidang industri tertentu, berfungsi sebagai kantor lokal, managing partner, atau menerima berbagai langsung tanggung jawab. Selanjutnya ada perubahan keanggotaan, yang dimana berhentinya atau pengunduran diri seorang sekutu dari persekutuan menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya dan persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya, dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sesuatu yang berhenti pada harga pembelian.